Halo pemirsa, apa kabar? Semoga makin sehat dan yang pasti selalu prima. Saya Dianwari, hari ini akan menemani pemirsa di rumah untuk membagikan tips seputar kesehatan tentunya di program kesayangan kita semua, Hidup Sehat Plus. Nah hari ini saya punya narasumber yang luar biasa sekali, ada Dr. Randi, spesialis penyakit dalam. Halo. Halo dok, Ya. Dok hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya dok, Ya, seputar tips nih. Siapa sih dok yang gak suka makan makanan berlemak? Oh ya. Ada gulai, lalu juga kari dan lain sebagainya ya dok ya. Ya. Saya pengen tanya-tanya, bagaimana Boleh. cara kita bisa mengkonsumsi makanan yang berlemak namun tetap sehat? Jadi pada dasarnya kita melihat dulu ya, lemak itu apa sih gitu ya. Kita tuh secara natural atau memang butuh lemak sebetulnya ya. Cuman memang dalam kadar atau dalam batas yang cukup, tidak boleh berlebihan. Kadang-kadang kita tidak sadar makanan yang berlemak yang kita masukkan ke dalam mulut itu sudah berlebihan, melebihi dari kapasitas atau batas yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan gitu ya. Nah, jadi secara umum ya lemak itu berfungsi sebagai cadangan energi sebetulnya. Jadi dia bisa sebagai kalori, diubah menjadi kalori, menjadi energi. Apabila karbohidrat yang kita gunakan sudah terlalu berlebihan, akhirnya diambil alih oleh lemak. Kita butuh lemak sebetulnya, tapi dalam kapasitas yang sewajarnya saja. Sewajarnya, gitu. berarti kita sebenarnya harus makan makanan yang ada Betul. lemaknya ya? Tetap harus makanan Nggak boleh makanan karbo berlemak. doang Ya. atau mungkin sayur-sayuran doang, itu Betul, harus ada betul. lemak ya dok. Betul. Tapi dok, kalau misalnya ada seseorang yang terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak, itu apa yang akan dilakukan oleh tubuh? Prosesnya seperti apa dok? Ya, jadi kalau misalnya makanan berlemak itu sudah terlalu banyak atau berlebihan di dalam tubuh kita, jelas yang namanya lemak ini akan disimpan sebagai cadangan energi tadi, jadi tidak langsung digunakan ya. Nah, penyimpanan lemak ini akan menumpuk di organ-organ tertentu dalam tubuh kita. Misalnya yang paling sering kita lihat lingkar perut gitu ya, kemudian di lengan bagian atas, lalu mungkin pipi gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan lemak-lemak ini juga akan tersimpan di organ-organ internal seperti liver atau hati, kemudian otot, ya, kemudian di jantung juga bisa, ya, atau di dalam endotel atau dalam pembuluh darah. Nah, begitu sudah berlebihan dan kadar lemak dalam tubuh kita sudah sangat berlebihan dan dia sudah masuk ke dalam organ-organ yang vital, maka ini akan mengganggu proses metabolisme lemak dalam tubuh kita dan itu yang akan menimbulkan penyakit. Ada nggak sih dok tips supaya tekanan darah kita misalnya tetap stabil dan juga kolesterol kita tidak naik ketika mengkonsumsi makanan yang berlemak? Sebelum kita konsumsi makanan yang berlemak, kita harus tahu dulu nih batasannya berapa ya. Sebetulnya yang paling benar adalah sebelum makan kita tahu dulu jumlah yang maksimal yang kita bisa makan dalam satu hari itu berapa itu ya. Tapi andai kata nih kita sudah berlebihan nih, namanya juga ya kita nggak bisa ngontrol gitu ya. Makanan berlemak kan enak ya, jadi makan sesuai berlebihan. Mungkin beberapa tipsnya adalah setelah kita banyak makanan yang berlemak itu ya, pada jam makan berikutnya atau pada keesokan harinya kita kurangi kadar lemaknya. Ya, kalau bisa tidak makan sama sekali ya di stop dulu sementara, tapi kalau nggak bisa ya dikurangin saja. Lalu perbanyaklah makan serat, kemudian juga disertai dengan minum air putih yang cukup. Nah, selain itu tetap harus dibarengi dengan aktivitas fisik yang meningkat. Jadi olahraganya harus ditambah tuh. Jadi konsekuensinya ada. Kalau makan lemaknya tinggi, berarti saya harus olahraganya lebih banyak lagi gitu. Kalau misalnya cewek-cewek nih dok suka konsumsi obat pencahar, itu sebenarnya aman nggak sih dok dikonsumsi? Sebetulnya kalau tidak ada indikasinya nggak bagus ya. Pencahar itu kan tidak hanya membuang lemak yang di saluran cerna, tapi dia juga membuang ya seratnya dibuang, kemudian kadar-kadar mineral yang lain juga ikut terbuang. Bisa dehidrasi nggak dok? Betul, bisa dehidrasi. Nah itu jadi ya berbahaya. Kecuali memang pemberian pencahar ini sesuai indikasi dokter. Ada indikasinya dokter kasih bisa aja. Memang ada beberapa obat anti lipid atau anti lemak itu yang bisa membuat efek ke BAB-nya menjadi lebih cair, itu ada beberapa. Tapi tetap penggunaan obat-obat itu harus atas petunjuk dokter ya, indikasi medisnya ada. Oke dok, terakhir nih tips untuk mungkin pemirsa di rumah yang tetap ingin mengkonsumsi lemak namun juga ingin tetap sehat dan nggak kolesterolnya naik, nggak tekanan darah tinggi, silakan dok. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu batasannya ya. Jadi kita nggak bisa seenaknya makan gorengan terus gitu ya, atau kita makan yang enak-enak lemak-lemaknya banyak terus gitu ya. Kita harus tahu batasannya maksimal berapa sih kita dalam satu hari itu makan makanan yang berlemak ya. Setelah kita tahu dan ternyata kita berlebihan nih, nggak sengaja, aduh berlebihan nih. Ada yang bisa kita kerjakan, misalnya apa ya, kita mengubah pola makan
di jam makan berikutnya atau di kemudian harinya. Misalnya tadi pagi hari kita makan gorengannya banyak gitu ya. Berarti pada saat siang dan sore hari atau keesokan harinya kita sudah stop makan makanan yang berminyak atau gorengan atau makanan yang lemaknya tinggi gitu ya. Kita ganti dengan makanan yang seratnya tinggi seperti sayuran hijau, kemudian buah-buahan terutama yang mengandung vitamin C tinggi ya. Apel, jeruk, berries itu bagus untuk saluran cerna terutama untuk lemak. Lalu konsumsi air putih harus cukup ya. Terus jangan lupa juga untuk meningkatkan aktivitas fisik atau olahraga. Nah, untuk olahraga sendiri memang dianjurkan itu minimal seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Minimal seminggu 3 kali. Berapa menit nah, ini, sekalinya olahraga minimal 30 menit. 30 menit. Nah, dan cari aktivitas fisik atau olahraga yang ritmik. Jadi nggak usah yang terlalu capek. Jadi harus main bola nggak? Enggak. Main basket nggak? Bisa jalan kaki aja. Sudah termasuk ya, Dok? Termasuk. Ya? Tapi jalan kakinya harus jalan kaki selama 30 menit. Jangan berhenti ya? Karena kita punya target denyut nadi. Target denyut nadi adalah 80% dari nadi maksimal kita. Jadi misalnya nadi maksimal saya 100, berarti tambah dengan 80% maksimalnya di situ. Nggak boleh lebih. Dan itu harus kita jaga dalam 30 menit. Oke, terima kasih Dokter Andi untuk tips kesehatannya hari ini. Berarti yang penting lemak itu sebenarnya dibutuhkan ya, Dok? Betul. Tapi harus diperhatikan olahraganya, kemudian makan seratnya, dan juga kalori intake yang menyesuaikan dengan berapa persen lemak per hari yang bisa kita konsumsi ya, Dok? Oke, terima kasih banyak Dokter atas tipsnya hari ini. Ya, sama-sama. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena Hidup Sehat Plus sesaat lagi akan menampilkan tips-tips seputar kesehatan yang pastinya bermanfaat. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.